One pick and ban yang tertinggi. Sebuah titik dari one-one-nya bisa dapetin banyak banget poin dari situ. Tapi kalau weakness point hampir terbuka juga. Time Jordan kan bisa ngeriset nih. Tapi kalau basic attack-nya ya balik lagi kalkulasi dan juga basic attack dari One yang ditakuti kalau mampu, karena kalau ngomongin dari tim fight yang besar ini sangat diuntungkan oleh tim dari Desol. So, jadi dia pride antar masing-masing region. North America atau bahkan European region yang mampu mendapatkan poin pertama kali ini langsung di M5 World Championship Group Stage. Go to the lane of time. Alright, we'll see. Karena kalau bicara soal lane rating tadi rata kanan ya Om ya untuk teman-teman dari The Ohio Brothers juga dari angka statistik yang sempat terlihat. Tapi ini masih bisa dipatahkan terkait bagaimana juga nantinya teman-teman dari tim Devu bisa memaksimalkan komposisi role mereka. Dan again, ini keduanya sama-sama tipikal jungler yang kuat untuk perebutan objektif netral ya. Berbeda dengan 2 game sebelumnya nih Om. Iya, dimana memang licin-licin mungkin yang dipakai ya. Assassin, ada sempat pakai Fanny, ada yang sempat pakai Lancelot. Nah ini sekarang dengan duel yang seperti ini. Purify kalau kita lihat hanya ada di tangan Sunset Lover. Yes, benar banget. Hanya ada di tangan dari Sunset Lover, sedangkan di sisi seberang sana dari Super Shock, dia masih pakai Purify. Nah, Mama. Iya, tapi dia juga masih respect loh dengan adanya. Wow, best player one. Wow. Dia mendapatkan powerful buff ini sangat berbahaya untuk seorang Baxia, karena Baxia ini akan sangat boros untuk segi farming dengan shieldnya, Mawa. Yes, Shield Spirit yang memang bisa langsung di-delay juga dan kalah level. Ini akan membuat berat juga bagi Baxia. Karena untuk tahan badan di garis depan, dia butuh level. Dia butuh level 4 apalagi. Dan dia butuh untuk bisa menang atribut. Iya. Dan bisa didapatkan dari level juga. Setuju sih, untuk menyesuaikan agresivitas di area early juga harus unlock skill memasuki level 4. Dengan tercurinya purple buff-nya agak sedikit tersendat juga. Lebih lagi dia bawa Firmness dan juga Conclusive Blast. Dan juga Season Hunter ya. Ini emblem biasa yang dibawa oleh Magister juga nantinya untuk mengejar ketertinggalan di area objektif netral. Dan menariknya di area bawah, mungkin karena ngebawa karya roamer support kali ya. Ini ada babysit yang unusual di area bottom. Benar-benar kita lihat gameplay best player one dengan Guinevere-nya adalah angin segar nih harusnya untuk The Ohio Brothers. Dan bahkan para pasukan dari The Ohio Brothers kali ini, mereka harus juga lebih sadar kalau misal di gold lane mereka ini dalam posisi yang tidak cukup baik-baik saja. Jadi harus dari laning lainnya yang mereka tukar, Romawa. Oh, iya. Dan sedangkan di arah Turtle tidak ada konten sama sekali. Purify Gaming dari Super Shock berhasil di-trigger, tapi itu belum menjadi sebuah jawaban. Iya, dikarenakan memang dengan metode adanya babysit ini. Ada Digi yang menemani Brody. Memang benar, mereka bisa ada kemungkinan untuk menang satu lane. Yep. Tapi di lane yang lainnya ini biasanya bakal diganggu juga. Itu dia, ini yang perlu diperhatikan pasti untuk teman-teman dari tim The Ohio Brothers juga. Dari sisi Deadpool lebih tepatnya, dan kalau kita lihat head to head dari top lane untuk Kid Bomba dan juga Melo, keduanya masih sama-sama jaga posisi mereka, presisi untuk ngeluarin resource-nya karya Wave Minion juga. Karena sebelum ada objektif netral, mereka bermain dengan cukup pasif loh. Kali ini tidak ada tabrakan, tidak ada setup yang mengarah ke area titik tertentu untuk bisa ngebuat fall off satu sama lain. Ya, ini lebih ke membiarkan nantinya, biar Carvi ini cepat untuk bisa menyelesaikan item dia juga. Tapi lihat rotasi akan coba dilakukan menuju ke arah bottom lane. Membuat dari tim The Ohio Brothers nampaknya mereka mulai cukup bermain dengan agresif. Retribution telah dikeluarkan bahkan mundur ke belakang. Dengan special mitigation yang dia miliki membuat Magister kembali lagi sedikit tertinggal karena jungle-nya benar-benar digerogotin. Ekspedisi jungle yang dilakukan oleh The Ohio Brothers atas sosok tim dari Dustfall. Dan ini kalau ngomongin karakteristik dari kedua belah tim ya, dari game yang pertama dan game yang kedua kecenderung mereka macro play-nya selalu jalan Om. Sehingga dari gold difference-nya tuh nggak selalu ada yang leading gitu. Right. Balance. Dari itemnya Omawa, ini Corrosion Sight baru di tengah dari sosok seorang Zia. Dan memang dia kayaknya nggak bisa jadi one-one prematur. Kecuali di menit 4 nanti akan ada tim fight di arah Turtle dan mereka akan coba menuju mendapatkan point kill yang lebih banyak. Nah ya, karena untuk jadi one-one yang bisa cepat seperti itu ya jelas menangin untuk tim fight, tapi wow. Flicker yang on point. Membuat para pasukan dari tim Dustfall gagal untuk di takedown dan bahkan tidak harus menggunakan dari time journey-nya. Zia is coming ini seperti yang sudah kita sempat sounding. Dia bisa jadi prematur kalau di sini dia mendapatkan point kill yang cukup banyak, tapi ini akan berbanding terbalik ketika dia yang akan ter-takedown. Special migration ternyata buat para pasukan dari The Ohio Brothers kali ini yang harus hilang. Bukan mereka yang berhasil mendapatkan satu poin kill atas Sawo, tapi malah di titik yang sebaliknya.
membuat para pasukan The Ohio Brothers melepaskan Turtle dan membuat mereka mundur ke belakang. Yellow hampir saja bisa dimakan oleh para pasukan Death Bolt. Untung penalty zone masih standby on point untuk defensif. Meskipun memang tadi ya, Uh-huh. ada special migration yang bisa memancing time journey juga. Iya. Tapi ternyata Matildanya nih ke-expose dan Sunset Lover melompat langsung untuk mengincar lini belakang yang terbuka tadi. Yes, ditambah lagi ada informasi yang sebelumnya mungkin didapatkan juga pasca dia buka Circle Eagle Kare Karvi ya. Tidak ada Purify. Purify. Itu yang mungkin berhasil level up juga oleh Sunset Lover. By one get one, Turtle dan juga poin eliminasi ya. Nampaknya berhasil diamankan oleh tim Devu. Dan kali ini rotasi mereka pasti mengarah ke area bawah. Super Shack juga udah mulai jaga perimeternya nih untuk melakukan inisiasi setup counter tentunya terkait gerakan dari tim Devu. Yap, ini bottom lane selalu dijaga ya. Arah rotasi semua ini ke bottom lane. Yang Yep. penting bagaimana caranya agar Karvi bisa fetch segera mungkin. Ya, karena ini kalau misalnya 1-1 bermasalah sekali nanti di arah mid to the late game ini akan menjadi kekalahan untuk Death Bolt. Hit Bomba menjadi sosok yang cukup aku perhatikan Om Wawa. Kenapa? Dia adalah XP laner yang cukup mengerikan, cuma yang sangat disayangkan adalah menurut aku pribadi ya, opini aku, XP laner sekarang bukan hanya untuk bisa bertahan di lane, bukan hanya bisa melakukan outplay 1 lawan 5, tapi dia make a moment. Gimana caranya dia bisa make a moment, tapi lihat di depan sana Milo, dia nggak bisa mengerahkan palu gadanya. Yang akhirnya mau nggak mau dia harus mengeluarkan flicker untuk defensif. Yang tandanya ketika nanti akan ada perebutan di arah Turtle, dia nggak bisa ngebuat momen dengan flicker yang dia miliki. Meanwhile, dari top lane, Kid Bomba. Ini benar-benar harus mundur ke arah belakang karena Zia fokus menuju ke arah objektif yang mereka miliki. Tidak ada yang bisa menahan di arah top lane. Dan itu dia Wawa menurut aku. Miss Laner dengan segala macam banyak yang harus dia butuhkan bisa sustain 1 lawan 2, 1 lawan 3, incar targetin ke arah belakang. Tapi sekarang juga harus bisa bikin momen loh. Gak cuma sampai di situ doang soalnya XP laner. Job desk-nya udah banyak. XP Nambah laner lagi sekarang. ya? Iya. Waduh, ini memang EXP menjadi salah satu role yang Complicated. tambah sulit. Iya. Iya. Kompleks ya, Kompleks juga. banget bener. Karena yang kalau kemarin kan kita tahu ya udah tahan badan aja. Ada Kasih zoning out. zoning. Ya kalau sekarang memang ya dengan satu momen yang memang kadang-kadang bisa diciptakan juga Iya. oleh semua XP laner. Makanya kan sekarang yang laku Terisla. Iya kan? Iya, dan Sadar gak? Iya, Job dan desk-nya nambah. di 3 game tadi siapa yang pakai Terizla dia yang menang loh. Yes, kita bakal lihat kali ini apakah momen juga akan coba dikeluarkan oleh para pasukan dari Ohio Brothers. Oke. Langsung dipanggil dengan Karen Wayne. Penalti zone-nya for nothing karena ada Satchel nih. Tapi lihat ada Mystic Gas. Kamehameha. Belum berhasil mendapatkan 1 poin. Kita 1-1 mencoba untuk terbang. This is 1-1. Captain speaking kan nampaknya Zia berhasil terbang. Walaupun damage-nya belum maksimal. Dan melakukan zoning out terhadap permainan dari tim Zespool. Zespool kali ini gagal untuk mendapatkan 2 turtle yang akhirnya harus berbagi 2 dengan 1. Ya, dan terlalu dalam juga tadi. Mungkin untuk The Soul sendiri, time journey yang memang kepake tapi mereka masih kumpul di satu titik yang memudahkan Mystic Gush. Masih bisa memberikan hit yang cukup besar. Tapi Zia, di sisi yang berbeda, ini sanggup untuk bisa terbang ke atas tadi, ada weakness point yang pecah dan sekarang juga bahkan dia bisa mendapatkan 1 karat ini plus banget bagi The Ohio Brothers. Ya nggak usah terlalu banyak damage, it's okay. Dia nggak harus punya damage yang banyak di early seperti ini. Tapi gimana caranya? Dia udah terbang aja untuk ngasih pressure aja udah cukup. Karena kalau terbang ke box-nya kita tahu lah. Iya. Ini nggak semua akan maksimal damage terhadap dia. Ditambah lagi dia udah DHS, harusnya untuk terbang selanjutnya dia udah mulai cukup mumpuni untuk memberikan damage yang equal ke area teman-teman Deathbolt juga. Apalagi sosok Magister yang di-mention memang tebal banget untuk menjadi garda depan dari tim Devu. Selanjutnya keadaan masih coba untuk diraba terlebih dahulu oleh kedua belah tim ya. Mereka nggak mau terlalu gegabah lagi kembali dengan trigger yang cukup disiplin juga. Apalagi fokus dari teman-teman The Ohio Brothers udah sukses sebetulnya ya. 2 tarat loh di area top lane ini udah berhasil diamankan dan lihat beberapa tebaran dari Time Boom. Ini sebenarnya bisa jadi informan juga dari sosok Sao. Dan ya, The Ohio mereka tetap mainnya main safe ya. Mereka tahu kalau ada team fight yang kumpul untuk sekarang, ini harus dihindari oleh mereka karena mereka masih belum punya power untuk bisa hindari hal tersebut. Untuk 1-1 sendiri ini masih butuh waktu untuk pencarian weakness point, sedangkan dengan 1 item Heptasis yang dimiliki oleh Karvi ini cukup untuk bisa memberikan damage. Oke, kita lihat satu KDA dari Karvi dan juga Zia. Zia benar-benar memimpin kali ini walaupun tidak terlalu signifikan. Tapi dengan adanya 1-1 masih berada di dalam top tier gold earth aja, itu udah bagus banget. Kenapa? Karena kondisinya sekarang lihat time journey dibuka dengan begitu saja. Karvi harus mundur ke arah belakang.
Karena tidak akan ada lagi time journey dan Tower of Memory berhasil menghujam tim dari The Ohio Brothers. Meskipun begitu mereka harus menukar dengan ada gold laner yang tidak cukup adil menurut aku. Special Migration telah dikeluarkan best player One, mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin. Apa bisa dilakukan? The Candy win! Gagal! Karena ada time journey yang menyelamatkan sosok best player One dan terikat kembali. Mau tidak mau tim fightnya cukup keras dikeluarkan dari bottom lane. Kali ini free banget. Dan bahkan para pasukan Deathsfold kali ini mereka berhasil kehilangan 3 pemainnya. Meskipun begitu, The Ohio Brothers masih punya power untuk melakukan engage lebih. Mereka masih punya 1-1. Mereka masih punya hold di sana dengan ada core-nya. Ya, Jewel beli serangannya nampaknya menumbangkan korban jiwa. Tapi ada circling eagle untuk memberikan trigger teori ancaman untuk mundur ke area belakang. Untuk memberikan space terhadap Zia tadi. Ternyata ada reverse time yang ganggu perjalanan pulang dari best player One di area top lane, Om. Ya, karena Gading Win bakal manggil dia juga kan. Iya. Buat kembali lagi. Dan bahkan untuk special migration bayangan juga kembali lagi dia nanti. Iya, Dan bahkan tadi lihat ya, gak cukup. udah ditarik pakai time journey, momennya ada special migration, tapi karena dari tim Deathsfold nggak mau ngelepasin momen itu, dia flicker. Oke. Zia yang dikasih ya berarti sekarang ya. Udah mulai nih. Lebih dikasih ke arah double buff kali ini. Orange dan juga purple buff di tangan dari seorang Zia. Para pasukan dari Ohio Brothers, mereka kali ini udah melakukan setup menuju ke launch yang berikutnya. Deathsfold kali ini membuka vision dengan adanya Magister. Ingat, Sawo masih memiliki ada time journey. Para pasukan dari tim Ohio Brothers, mereka belum bisa menghentikan pergerakan dari sosok seorang Karvi. Walaupun 2 kali dia termakan, tapi selama time journey-nya masih ada, Karvi akan free hit di arah belakang. Ya, ditambah lagi di sini masih menjadi pertempuran yang cukup equal antara best player One juga Magister. Berbicara di awal tadi, ini masih cuma soal tarik ulur aja di area. Oh, Super Shock memasang ke arah belakang. Coba memancing seorang Sawo dengan time journey yang telah di-pop up para pasukan dari Ohio Brothers. Kali ini memancing tim fight di 2 tim yang berbeda. Langsung ada Sunset Lover. Dia ter-take down, terlalu terburu-buru memasakkan diri di garis depan. Milo tampaknya menjadi korban keganasan, tapi Milo dengan Sunset Lover menurut aku ini masih worth it. Dan Walter bottom lane, Minion menjadi MVP kali ini untuk mendapatkan turret tambahan. Dan Lord harusnya diamankan dengan sangat pasti sih. Mereka nggak ada lagi Sunset Lover, berdamage ke arah Zia, dari segi magical nggak ada. Kecuali dari sosok dari Kid Bombay yang bisa di-take down oleh para pasukan dari tim The Ohio Brothers. Zia mencoba melakukan zoning out from Zia. Primal Wall telah dikeluarkan, aduh retribution akan coba terjadi. Dan ini dia retribution di tangan Magister Certainty. Para pasukan dari tim The Ohio Brothers mereka mencoba memaksa team fight yang tidak bisa didapatkan karena disengage from Deathsfold. Alright, dan nampaknya dengan retribution Chaman Wine coming from Magister, kuantitas yang berbeda pun ternyata nggak jadi hambatan untuk teman-teman dari tim Devu. Mereka juga berani untuk melakukan contestant karena mereka punya time journey tadi. Jadi mereka masih akan bisa untuk adu 50-50 dari chance-nya. Dan bisa diambil oleh Deathsfold juga pada Divine Glaive, akhirnya. Om. Dari Diginya yang ngebuat tadi letupannya mengarah ke Sakit area ya. best player One dan Super Shock. Perih banget loh dari Time Boom. Nah yang mereka encounter talisman dengan Magic Shoes juga tadi. Aha. Udah punya cooldown reduction. Yes. Ada Divine Glaive untuk bisa memberikan power stack dengan magic power yang lebih. Tuh Lordnya masih Lord anak kecil ya. Tapi Aha. ingat, one-one-nya udah mulai masuk ke menit yang ke-12. Sakit banget tuh. Dari segi item mungkin udah ada 4 atau 3 item sih harusnya ini. Dan di arah bottom lane, Lord akan segera sangat cepat diselesaikan sama bawah. Iya, dan pasti dicicil juga bagi Deathsfold karena masih dengan Lord yang pertama. Belum yang enhance bahkan, jadi belum ada efek charge yang bisa dipakai. Hanya dengan mengandalkan super minion sekarang Deathsfold, mereka hanya ingin untuk mencabut inner dan juga outer turret milik di Ohio Brothers. Udah syukur itu. Iya, udah bagus banget. Itu udah bagus banget yang mereka lakukan dalam kondisi yang mereka tidak terlalu baik nampaknya dari gameplay tadi ya. Karena dari segi gold aja, mereka ketika Ohio Brothers sudah kehilangan banyak turret dan dengan ada Lord dapatkan Deathsfold, mereka masih mengunggul 1000 gold, bayangkan. Ini mereka coba untuk mulai menjamah lagi ke area beberapa objektif. Tapi memang untuk pertahanan dari The Ohio Brothers masih cukup kuat ya dengan hadirnya Super Shock yang memang intense untuk memberikan coverage. Jika Devu juga benar-benar mempertimbangkan untuk bermain cukup disiplin kali ini, tarik ulur dan nggak ngebuat The Ohio Brothers ternyata terisolasi ya. Mereka keluar lagi dari comfort zone-nya perlahan dan bahkan justru masih bisa kasih pressure balik ke area teman-teman dari tim Devu. Iya, dan di Ohio PR mereka sekarang bagaimana untuk bisa mencari sebenarnya. Memancing agar time journey cepat untuk bisa dikeluarkan dulu. Karena setiap kali ada time journey, tim fight-nya masih nyaman untuk Deathsfold. Mereka bakal bisa hindarin semuanya. Bahkan ketika one-one melepaskan Cross of Tank juga, mereka punya speed untuk bisa keluar dari range yang dimiliki Cross of Tank. Itu PR yang cukup berat bagi teman-teman The Ohio Special Brothers. Migration! Double Special Migration nampaknya masih berasal di counter ada time journey. Di depan sana Milo kembali terperangkap dengan ada first time.
Membuat para pasukan dari The Ohio Brothers mencoba melakukan teamfight kembali. Tapi lihat yang dipancing di arah belakang adalah gimana cara zoningnya atau teamfight yang berbeda. Dan Karvi gak bisa diselamatkan oleh siapapun. Gak ada yang bisa menembak seorang Karvi. 3 pemain tumbang, 2 dari The Ohio dan juga 1 Deathful. Membuat para pasukan dari The Ohio Brothers walaupun dia kehilangan 2, dia gak kenal gentar. Karena dia masih memiliki ombak utama mereka di sana. Ya, masih ada one-one ya. Masih ada yang one-one. bisa dapetin dan sedangkan Karvi juga tumbang. Tapi setiap kali ada yang melompat, penalty zone misalnya dari Mielo lagi, connect. Time journey yang dibuka membuat Mielo gak akan bisa kemana-mana. Plus reverse time, itu dia. Yang itu yang selalu mencegah Iya. Mielo kabur. Ya, nggak cuma Mielo ya, udah 2 kali ya dipantau nih pergerakan dari best player one. Hero-hero yang jump in ya, bertugas untuk menjamah karya Karvi ini bakal dicegah oleh sosok dari Sawo. Dan kemungkinan terbesar Lord ini akan jatuh di tangan anak-anak dari tim Defu. Ya, itu dia. Secara cuma-cuma ya, terlalu beresiko tanpa best player one yang dalam perjalanan cukup jauh juga mereka nggak cukup bisa untuk menjamah karya objektif Lordnya. Dan bicara soal sisi itemnya, ini kalau kita lihat one-one juga cukup ya tanpa WON. Ada Rose Gold Meteor di sana Om. Ya, tanpa WON gak ada masalah juga ya, karena dia juga masih memiliki 1 Needle Flower. Dengan movement speed yang seperti ini cukup cepat dan sangat sulit untuk bisa menangkap Zia. Ya. Memang Zia bisa bebas, tapi lihat bagaimana item dari Karvi juga. Ini udah sangat mumpuni banget. Dia punya Wind of Nature buat mancing Wind Points misalnya pecah. Rose Gold juga tadi sudah siap, jadi dari kedua tim ini tinggal bagaimana siapa yang akan menangkap. Oke, tapi nampaknya lihat Sonic counter seorang Zia, crossbow outing, this is Captain Zia speaking. Ready to take home. Udah gak ada lagi crossbow outing dan dia harus mundur ke belakang. Damage-nya tidak terlalu cukup untuk bisa menghantam Deathful. Membuat para pasukan dari Ohio Brothers. Mereka yang bahkan harus kali ini terkurung dengan gameplay yang dimiliki dari Deathful. Zoning out, ekspedisi jungle pun bahkan sudah diamankan. Jarak bottom lane, Lord masih berada sangat bebas. Tapi yang lebih berbahaya adalah Super Minion yang akan bergerak di top dan juga mid lane mereka yang belum bisa mereka hentikan. Ya, masih bisa dijaga tentunya. Bahkan Lord tadi pun dipertimbangkan di pertengahan jalan menuju ke area base Sarah Jani dimiliki oleh teman-teman dari The Ohio Brothers. Masih terlalu kuat nampaknya dealing damage ya, tanpa ada yang bisa nyentuh ke area Zia. Ini sebetulnya PR dari Deathful itu sendiri juga ya. Dimana kalau teman-teman The Ohio Brothers PR-nya mungkin mengarah ke area Sawo, tapi sosok Zia ini masih menjadi ancaman dan batu sandungan juga terkait perjalanan mulus yang diharapkan oleh tim Defu. Ya, Zia bahkan belum terpick off sampai sejauh ini. Yang berarti memang secara positioning dia itu selalu aman ya untuk berada di barisan belakang. Cuman ya tadi ketika terbang ke atas dan bisa langsung turun ke bawah, bisa dibalikin langsung sama Deathful. Apalagi best player one menjadi bulan-bulanan Deathful. Melompat ke depan, di first time kena ke dia dan gak bisa kabur lagi. Oke, lihat. One-one akan coba memancing keributan. Dia coba untuk mengamankan stacknya. Loncatan yang udah mulai cukup kencang membuat para pasukan dari Deathful mengurungkan niat Kane yang mencoba teamfight tadi barusan. Itu sakit banget. Dicicil dengan time bomb yang dimiliki oleh Digi ya. Yep. Kita sempat sekilas melihat itemnya juga, bahkan ada Divine Glaive itu dia yang bisa membuat dia menjadi pemegang damage terbesar sekarang bagi Deathful. Jadi tadi juga cicilan dari tebaran temboknya ini benar-benar mempersulit vision ya. Blind spot yang ditugaskan untuk dicari sebetulnya oleh Supershark juga terganggu nih berkat adanya bintang-bintang yang ditebar oleh sosok Sawo. Dan ini kalkulasi yang matang dari The Ohio Brothers untuk base player one loncatnya juga benar-benar diganggu gugat karena Deathful di sini udah mulai main stick team fight. 5 pemain beriringan untuk mencari siapapun yang ada di area lawannya, sedangkan The Ohio Brothers untuk mainin 4-1-nya ini juga cukup berat karena memang tidak ada hero yang punya mobilitas yang cukup juga untuk mainin ke area lane jauh. Nah ini sangat susah, apalagi untuk main front to back ya. Kita belum melihat dari Ohio Brothers, mereka memang sempat membuat beberapa skenario. Langsung melompat dengan penalty zone untuk mengincar bagian belakang, tapi time journey selalu menyelamatkan. Jadi ya front to back bisa menjadi salah satu jawaban juga, tapi mereka butuh extra effort, mereka butuh damage yang lebih. Oke, mereka butuh damage yang lebih, tapi di belakang sana mereka masih belum melihat di mana Karvi yang bisa didapatkan oleh Supershark. Para pasukan dari The Ohio Brothers mereka terkena damage yang cukup besar dan bahkan time journey. Tidak ada time journey untuk kali ini. Dan mereka akan coba masuk team fight mundur ke belakang. Langsung ada sosok dari Edith menghentikan pergerakan dari tim The Ohio Brothers. Sebagai salah satu lovers mundur ke belakang, tidak boleh apapun yang terjadi di Supershark. Masih punya immortality, membuat para pasukan dari Deathful mereka mengurungkan niat karena tak ada lagi time journey. Mereka team fight tanpa ada time journey ini akan menjadi sebuah hal yang bisa membuat mereka tumbang dalam satu momen. Mielo, ingat. Kali ini walaupun dia sekarang tumautan langsung ada special migration mendapatkan seorang Magistor. Immortality-nya pecah, damage terlalu besar tidak bisa dibuka dan tidak ada power of retribution. Zia versus everybody, gak bisa diselamatkan karena shutdown. Telah berhasil didapatkan oleh sosok seorang Karvi. No win of nature dan best player one.
mencoba bertahan di depan sana. Mencoba untuk mengandalkan power of retribution-nya. Tidak terreset, ditahan super sharp. Dan bahkan Mystic Gas Kamehameha bersama dengan Red. Wow! No way! Carvi! What a steal Lord from Carvi! Oh my god, Lordnya berhasil diamankan dan bahkan tidak berhenti sampai di situ. Bagaimana Sunset Lover berhasil membungkam pergerakan dari sosok Super Shark. Yang dimana kalkulasi yang matang di area tim fight-nya The Ohio Brothers ternyata masih belum bisa maksimalin retri. The power of retribution di tangan The Ohio Brothers ternyata nampaknya kali ini tidak terlalu menguntungkan mereka. Carvi membuat dirinya bertukar dengan immortality, tapi dia berhasil mendapatkan Lord. What a play from Carvi! Wow, dan kini kita lihat ada Lord yang sudah berevolusi. Yang bicara soal high ground defender, ini sebenarnya masih cukup mumpuni sih dari The Ohio Brothers. Ya, tapi lagi time journey. Nah ini dia nih, kita melihat bagaimana time journey yang keluar dan di spawn sama Dusfog yang membuat mereka selalu bisa menangin team fight-nya. Mereka bisa nabrak dengan extra shield dari Digi. Tapi nampaknya kali ini Lord di bottom lane berhasil mendapatkan dengan sangat cepat terhadap turret yang mereka miliki. Untuk masuk lebih dalam lagi tidak cukup capable nampaknya para pemain dari Deus Volt. Mereka masih membutuhkan dengan super minion yang bergerak di dua lane yang berbeda. Masih coba untuk sedikit demi sedikit mendapatkan sosok turret di arah tengah. Apakah mampu mereka dapatkan? Tapi level Come udah dikeluarkan membuat para pasukan dari Deus Volt. Mereka sadar akan hal tersebut dan mereka bisa memaksa tim fight dengan adanya minion di arah bottom lane kalau mereka mau. Dan nampaknya mereka masih cukup disiplin ya. Dan masih belum mau coba untuk mendesak masuk ke area lini pertahanan yang dimiliki oleh The Ohio. Bagaimana seperti yang sempat tadi mention, masih terlalu besar tentunya resiko yang dimiliki oleh tim Devo untuk masuk ke area tersebut. Dan nampaknya pilihan yang mundur ini menjadi pilihan yang cukup bijak. Harus tarik ulur lagi nampaknya Om Wawa. Dan kita bisa melihat bagaimana Zia juga dia cukup respect. Athena Shield itu dibeli sama dia langsung loh. Jadi ya mau gak mau juga. Oh gak mau. Ya, karena damage dari Digi ya, atau dari Sawo ini besar banget. Ada Holy Crystal, Vanglaive, Lightning juga ada di sana. Jadi cukup besar. Bersama dengan burst damage dari Valentina. Kita jangan melupakan ini supportnya udah damage. Valentina juga punya magic damage yang besar. Ditambah lagi dia gesit banget loh. Tadi kita lihat Sunset Lover tuh benar-benar proaktif banget. Dan bahkan ini bisa menjadi ancaman terbesar juga ya. Mengingat match up atau head to nya Hun yang memang kalau memberikan result tuh stagnan dan diem ya. Cuman kalau ngomongin KDA, Hun punya posisi yang baik. Sehingga ini yang juga perlu dipertimbangkan. Karena dari tadi kontribusi dia dari Mystic Gush-nya juga mempersulit Default masuk ke area depan. Wow, Damage deal-nya lihat. Damage deal tertinggi kali ini karena lihat spam dari bomb time-nya. Dan ingat dia punya assist 10, dia mati baru 1, tandanya stack-nya tinggi. Stack-nya dia punya stack-nya maksimal. Dan bahkan para pasukan dari The Ohio Brothers, siapapun yang lewat akan meletus balon hijau kalau misalnya dia nggak punya durability terhadap magical damage. Ya, dan ini menjadi salah satu perebutan lagi. Ini untuk Lord yang penting banget. Jangan sampai terkena efek knock up lagi nanti. Ya, ini akan cukup berbeda Mawa. Sakit banget itu lihat bomnya. sedikit demi sedikit dari Magister digebukin sama Lord. Dan ingat ini tidak boleh ditahan terlalu lama kalau dia nggak punya efek kill yang cukup tinggi. Ya. 3 Lord ya berarti di tangan teman-teman Devu. Ini Lord keempat yang belum bisa dijangkau oleh The Ohio. Ini PR yang cukup berat untuk mereka emban. Tapi masih coba untuk dioptimalkan juga diupayakan. Oke, Popa momen berhasil mendapatkan 2 tapi langsung ada time jadi di depan sana. Membuat para pasukan dari The Ohio Brothers pun ke belakang Milo. Immortality harus pecah. Dia tidak bisa berbuat banyak dan Guiding Winds after day for this time. Bersama dengan Flicker yang menurut aku agak cukup terlalu terburu-buru. Karena dia sudah selamat nampaknya. Dan Super Shark berada di garis depan untuk mengambil semua time bomb yang dimiliki oleh tim Deus Volt. Mundur ke arah belakang. Dengan ada Sunset Lovers, dia membuat dirinya pulang ke arah belakang. Damage burst yang diberikan Sunset Lovers gak bisa ditahan sama best player. Ya, Benar-benar burst banget. Besar banget sih semburan dari Arcane Shade, Shadow Strike-nya Sunset Lover. Ini membungkam pergerakan dari best player one, tapi masih maju tak gentar. Lord dari Magister pun masih ditarik ulur aja. Mereka bakal coba untuk maksimalin Kating-nya. Dan tapi lihat, wave management minionnya ini sebetulnya tidak cukup baik bagi The Ohio Brothers loh. Ya, mereka harus defense ya buat di area top lane-nya. Sementara yang di tempat di Lord yang sekarang ini dicicil habis-habisan dengan time bomb yang dimiliki The Sword. Jadi mau maju salah, mau mundur juga ya kena. Oh, maju kena, mundur kena ya. Yap. Ini berat banget. Benar-benar kayak makan buah si malakama dan bahkan ada POV dari bagaimana minion bekerja juga di area top lane. Masih belum ada yang diutus pulang. Oke, special migration terkeluarkan tapi Sawo lihat triggernya dia sabar nunggu dengan Roboto dan Milo. Tapi sayangnya
Mereka tidak bisa menyelamatkan Karvi di depan sana. Flicker telah ada, tapi dia tidak bisa mengeluarkannya. Memilih menuju ke arah Kid Bomba. Top lane. The Ohio Brothers, mereka bakal fokus menuju ke arah Lord. Apa yang mereka miliki, karena minion akan telah muncul di menit yang ke-11 dan membuat The Ohio Brothers gak harus takut. Dan mereka tinggal fokus mendapatkan Lord yang akhirnya di tangan dari The Ohio Brothers. Dan bahkan sekalipun dengan ada retribution ternyata Hood yang dapetin ya. Iya. Ya oke, akhirnya ini satu Lord ya. Yes. Lord pertama yang jatuh ke tangan di Ohio Brothers. Dari itemnya tadi, yes, damage yang dimiliki Sunset Lover ini memang sudah besar. Tapi untuk team fight-nya, jangan sampai Karvi sekali lagi ini bisa tertangkap sendirian di depan juga. Karena begitu banyak pemain-pemain dari di Ohio yang sudah ada di sebelah dia. Apalagi di sini kawalannya udah cukup kuat nih. Hun nih dari tadi masih jadi ancaman ya, yang ternyata meledaknya di akhir banget, belum terpick off. Dan peran dia juga, damage yang diberikan udah terlalu eksplosif dari area lini pertahanan belakang. Mid lane terancam, berhasil diamankan oleh The Ohio. Tapi nampaknya Special Migration berhasil mendapatkan sosok Magis Sword. Time Journey Center Deportes Time membuat melepaskan The Ohio Brothers menuju ke belakang. Mereka tidak menunggu Lordnya. Mereka terlalu banyak source skill yang keluar sebelum Lord datang. Dan kemungkinan besar kalau Lord ini mereka tidak following up ini akan menjadi sia-sia. Mubazir Lordnya bisa jadi loh Wawa dan Cipi. Sepertinya akan menjadi hal seperti itu. Probabilitas. Karena Iya, karena udah pada recall. lane semua. bawahnya juga gak jalan ya ternyata. Mid lane-nya aja yang tadi jalan dikawal, tapi nampaknya mereka bakal coba untuk melakukan upaya tersebut di area top lane. Tapi nampaknya ketika Zia udah sekeratul maut memilih untuk mundur ke arah belakang karena Sunset Lover dari tadi menghantui bagaikan teror yang tiada henti. Membuat Zia mau maju ke depan, dia bakal bisa di take down. Tapi kalau di belakang dia nggak dapetin momen dari crossbow Ulting, ini bener-bener membuat Zia juga cuma main loncat di belakang, di depan. Gimana caranya? Body yang dikeluarkan The Ohio Brothers, dia punya badan, itu bisa ngamanin semuanya untuk dia take off. Kalau enggak, sekarang kita lihat Zia nggak punya immortality yang Wawa dan Chibi. Iya. Juga ada 3 lane push juga yang tadi dimainkan oleh di Ohio yang Beda membuat mereka trigger. harus recall. Oke, langsung ada Super Shark di belakang masih ada Stormfront Memory. Tapi nampaknya Super Shark masih terlalu tebal untuk bisa di take down. Bahkan dengan adanya Lord yang cukup besar tadi, satu turret di arah top dan di arah bottom lane pun tidak bisa ditembus sama sekali dengan item yang sudah berganti banyak. Iya, dan itu Evolve Lord loh. Evolve Lord yang gagal untuk mendapatkan top base turret, bottom base turret juga. Dan bahkan mereka nggak pakai Lord untuk ambil mid base turret tadi. Mereka langsung nabrak. Langsung ditahan dan ditabrak begitu saja, tapi sayangnya berhenti di situ. Item silih berganti, Athena Shield yang sempat diimban oleh Zia tadi juga nampaknya udah diganti dengan dia WON ya, yang disecure oleh sosok dia. Cuman again, ini timing yang berbicara ya, apalagi posisi dari Deku juga menolak untuk diisolasi. Mereka keluar lagi perlahan tapi pasti dari comfort zone-nya. Dan mungkin yang bisa dipertimbangkan adalah bagaimana The Ohio juga bisa nge-manage manajemen wave mininya. Berkaca seperti perebutan di area Lord. Setidaknya nggak dapetin Lord, tapi satu base turret udah diamankan kan oleh teman-teman dari tim Deathbolt. Iya. Dan Lord yang bersihkan tadi sih yang membuat Deathbolt ya, mereka tetap masih cukup nyaman ya untuk Iya. bisa stay sekarang. Karena nggak ada 3 lane yang dimainkan Iya. oleh di Ohio Brothers. Dan item dari Digi nambah lagi nih, satu item damage-nya. Tadi ada kelihatan satu Genius One dibeli sama dia. Wow, sangat eksplosif sih itu. Nambah lagi. Dan. Sebalon hijau Dor, kita lihat ya. Coba lihat. Distractions damage. Tapi Mielo nih harus benar-benar ini sih. 1500. Wow. Dia harus gimana cara mancing momen, tapi lihat di depan sana Time Journey menyelamatkan sosok dari Magis Sword. Untuk ke arah belakang, Torpat Memory untungnya belum dikeluarkan karena best player itu bisa ter-take down dengan immortality yang pecah. Bahkan di belakang sana mereka jangan sampai lupa di arah mid lane yang minion berdorongan secara banyak sekali rombongan yang sudah standby dan akhirnya mereka peka akan hal tersebut. Alright, ini yang diperlukan dan akhirnya berhasil berjalan sesuai skenario. Ada satu pemain yang diutus tapi masih belum bisa untuk dijadikan informasi all-in team fight juga dari Ohio. Dan lihat damage dari Sunset Movers. Buset, Wow. Meledak tadi, recall. langsung recall. Dan sekarang sebenarnya kalau misalnya aku beropini, ini Mielo aja yang mancing. Jangan dari sosok best player. Biarin Mielo di sana, pakai penalty zone, Time Journey keluar, di immortalnya pecah, baru di follow up sama The Ohio Brothers. Karena dia udah gak bisa ngapa-ngapain kalau dia masuk kayak barengan sama Special Migration dan dia gak mainin dari waktu dari skill yang dia keluarkan, itu sakit malah banget. akan sangat source skillnya banyak kebuang sia-sia. Ingat ini Time Journey Om, Iya. Time Jordan dan itu dia. time Dari bombnya stacknya tinggi.
Lihat stacknya tinggi dengan item damage dan bahkan Sunset Lover cuma mancing keributan untuk tahu di mana keberadaan para pemain dari Ohio Brothers. Mereka udah cukup panas nampaknya kali ini mencoba untuk memperebutkan Lord yang selanjutnya. Ini Lord kelima. Lord kelima akan di tangan siapa? One-one-nya show di bawah. Bakal dicepetin seharusnya. One show di bawah akan dicepatin, tapi sekalipun dicepatin kayaknya masih belum cukup waktunya karena One sudah kembali ke arah Lord. Ya. One yang meresahkan kali ini udah standby kembali dan para pemain dari Ohio Brothers mereka siap untuk melakukan kontes. Ingat, Digi berada di depan. Popa berhasil membuat Poma depan kepada pasukan Ohio Brothers, mereka menuju ke belakang. Time shot nih, kali ini telah dikeluarkan The Sunset Lovers, masih bisa melakukan spray damage di depan sana, tapi hampir saja dia ter-take down. Milo udah gak bisa diselamatkan, udah bahkan dengan Queen Swing dan Kid Bomba masih punya immortality, membuat dirinya masih selamat dan bahkan The Ohio Brothers mereka kehilangan satu player. Deathspot masih dengan 5 orang standby on position. Alright, again and again dengan jalannya satu wave minion di area bawah. Dan Hun yang show off, ini ya langsung dipertimbangkan oleh teman-teman dari Devu untuk memancing keributan di area Lord Pit. Satu pemain tumbang untuk Nothing dan Lord. Langsung. Mundur, langsung special migration yang mundur dan ini dia zoning out yang bukan dilakukan oleh EXP. Oke. Tapi zoning out dilakukan oleh seorang roamer dengan ada time bomb dan mereka juga jangan sampai lupa mereka masih punya time shot nih. Depan sana Kid Bomba akan coba untuk menuju ke arah time shot ini telah dikeluarkan dan Retribution akan coba teradu kali ini. Team fight amidst the best player ter-take down. Tidak ada power Retribution. Para pasukan dari Ohio Brothers mereka kehilangan Hun belakang dengan shutdown. Carve free hit. Zia bakal ter-take down ke Win of Danger. Zia versus everybody. Wipe out the Ohio Brothers from North America. Wah. Terkena wipe out. Ini bencana. Deus Fall from Emerging Europe Central Asia berhasil mendapatkan game kali ini harusnya. Karena walaupun ada Mielo sekalipun, dia tidak akan cukup lama bisa bertahan dengan derasnya damage yang diberikan oleh seorang Carve. The Best bukan sangat bebas dan fokus karena base beli apapun yang terjadi. Para pasukan dari The Ohio Brothers, mereka tidak bisa berbuat banyak dan bahkan The Ohio Brothers harus bertukuk lutut di hadapan Deus Fall. Oke, kemenangan yang cukup dramatis. Another game panjang di nyaris 30 menit, setengah jam game berjalan. Pembuktian yang ingin dibawa oleh kawan-kawan The Ohio Brothers dipatahkan begitu saja oleh kawan-kawan